Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Satu tetes saja sudah cukup. Wusan harus mengingatnya di dalam hatinya. Tetesan darah abadi ini bukan untuk kekuasaan, tapi untuk perlindungan. Terima kasih saudara untuk memenuhinya. Wusan mengerti bahwa jika dia berpura-pura sombong dan menolak saat ini, akibatnya dia tidak akan dapat kembali ke abadian. Begitu tidak ada kekuatan abadi, hanya dewa petarungan. Bahkan jika dengan kekuatan dewa petarung bintang 9, saya khawatir akan sulit untuk melindungi bintang batang surgawi. Dia membutuhkan setetes darah abadi ini. Melihat bahwa Wusan bersikeras hanya pada satu tetes esensi darah abadi, Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi memberinya setetes esensi darah abadi dan kemudian menyingkirkan botol Gio untuk Xiaoyan hari ini. Darah esensi abadi bukanlah apa-apa memengaruhi. Baik itu avatar pemakan jiwa atau avatar dewa asli, esensi darah abadi tidak berpengaruh pada keduanya. Tapi untuk Wusan, dia menyadari bahwa ini sangat berharga. Tetesan darah abadi ini bukan hanya kekuatan, tapi juga kualifikasi. Biarkan dia sekali lagi menerobos kualifikasi keabadian Kaisar. Tanpa setetes esensi darah ini, lalu dia tidak akan memiliki harapan untuk menembus keabadian lagi. Saat keduanya masih berbicara, tiba-tiba terdengar keributan, diikuti dengan suara mata anjing. Bunuh 1000 pisau, mata formasi pengubah awan belum menghilang. Tampaknya ada seseorang telah mendapatkan kembali kendali atasnya. Mata anjing itu juga menatap cemas pada mata formasi yang gelisah di langit. Dipenuhi aura vitalitas sekali lagi bergoyang dari atas. Baik Xiaoyan dan Wusan tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Dan pada saat yang sama, melihat ke arah mata formasi pengubah awan. Hampir saat mereka berdua menyadari bahwa mata formasi pengubah awan sudah bersinar. Duar. Dari mata yang dibentuk oleh simbolnya, seberkas kekuatan penghancur muncul. Dan arah dari ratusan berkas cahaya ini melonjak lurus menuju bintang batang surgawi. Jangan! Mata Wusan memerah dan pupilnya yang tiba-tiba menyusut dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkatakan. Pada saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wusan bergegas keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju berkas cahaya. Dia berencana menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan fluktuasi kekuatan penghancur ini. Wusan, tidak bisa. Sinar ini tidak bisa diblokir oleh tubuhmu. Xiaoyan mengerutkan kening dan berteriak keras. Tapi sosok Wusan tidak berhenti sama sekali. Dia putus asa saat ini dan segera meraung, menimbulkan momentum dahsyat meledak di momen kritis ini. Pada saat ini, hatinya sekali lagi diselimuti oleh kekuatan emas keabadian, dan nafas yang menyebar tiba-tiba menembus keabadian lagi. Tapi sosok Wusan juga bergegas ke sinar tanpa ragu-ragu, mencoba menggunakan hidupnya dan segalanya untuk menghentikan kekuatan destruktif ini. Xiaoyan tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa menonton adegan ini tanpa daya. Sinar cahaya menyelimuti sosok Wusan. Tetapi Wusan tahu bahwa meskipun dia menggunakan tubuhnya sendiri, semua kekuatannya tidak mungkin bersaing dengan mata formasi. Bagaimanapun dia hanyalah lengan belalang. Tapi Wusan masih teguh tanpa gentar. Jika kamu tidak bisa melindungi, maka semuanya akan hancur, gumam Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan. Tetapi Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan 5 jarinya. Karena dalam analisis terakhir, Xiaoyan sendiri yang membawa bahaya ke bintang batang surgawi. Dalam berkas cahaya itu, setelah hanya beberapa saat, sosok Wusan hancur olehnya dan berubah menjadi debu. Meski begitu, Wusan tidak bisa menghentikan sinar dari peledakan menuju bintang batang surgawi. Pada akhirnya, bahkan Xiaoyan juga tidak bisa.
Dia sudah mencobanya sebelumnya, dan Goyan membayar mahal untuk Xiaoyan untuk ini. Namun, sosok Xiaoyan masih bergerak tiba-tiba. Meski tidak ada cara untuk menghentikannya sepenuhnya, akan lebih baik menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemahkannya sebanyak mungkin. Sayap bela diri muncul, dan sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang. Tetapi kecepatan seberkas cahaya sangat cepat, dan Xiaoyan hanya bisa mengejarnya dengan kecepatan hampir penuh. Ketika Xiaoyan ingin menggunakan cara untuk menghentikan sinar formasi, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa sinar itu sudah tak terbendung. Tetapi jika seberkas cahaya ini jatuh ke bintang batang surgawi, bahkan jika bintang itu tidak akan hancur total, kekuatan semacam ini cukup untuk membunuh semua makhluk hidup di bintang itu. Semuanya dimulai karena aku. Bintang ini, aku Xiaoyan, akan melindungimu. Mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan tekad, dan jejak dewa jahat muncul di antara alis. Dan avatar dewa asli dan jiwa melahap avatar bergabung dengan dewa pada saat yang sama. Dalam hal ini, trik apapun tidak berguna, dan hanya tubuh fisik yang dapat menghentikan sedikit. Walau begitu, mari kita perlakukan itu sebagai latihan tubuh. Jantung guntur hitam berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan. Dia ingin lagi. Mata anjing itu melihat dari kejauhan pada saat ini. Melihat gerakan Xiaoyan, dia tahu bahwa dia akan memainkan operasi yang tidak terduga lagi. Aku melihat sayap emas hitam di belakang Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan bergegas ke seberkas cahaya tanpa keraguan sedikit pun. Jeritan menyakitkan Xiaoyan datang dari berkas cahaya. Pertama, sayap bela diri runtuh lebih dulu, dan kemudian kekuatan destruktif menyapu tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan, menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Sayang sekali, bahkan jantung guntur hitam runtuh dan menghilang di bawah sapuan sinar. Dan segera kulit dan tubuh Xiaoyan runtuh dengan kecepatan yang akan menghancurkan segalanya. Rasa sakit dari robekan tubuh menyapu jiwa Xiaoyan. Raungan Xiaoyan juga bergema di kehampaan, dan 3 segel bintang dari avatar dewa asli berkedip di antara alis. Darah yang kuat juga menyembur keluar saat ini. Daging dan darah yang hancur juga dihidupkan kembali dalam kehancuran. Dan seberkas cahaya menghanyutkan dan menembus Xiaoyan. Sampai seberkas cahaya berlalu sepenuhnya, sosok Xiaoyan muncul dalam kehampaan. Tulang putih yang terbungkus daging dan darah terlihat penampilannya sangat menyedihkan. Energi putih pekat mendidih di atas darah dan daging Xiaoyan. Awalnya hanya tulang dan tubuh dengan sedikit daging dan darah yang tersisa. Anda bahkan bisa melihat jantung yang berdetak kencang di dalam tulang. Bahkan di sebuah kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, di bawah penutup udara putih, Xiaoyan pulih dengan cepat dan hanya dalam beberapa tarikan nafas. Mata Xiaoyan yang berbinar pada saat ini, tentu saja metode kultivasi ekstrim secara ini bukanlah yang dia inginkan di dalam hatinya. Tetapi hanya dengan cara ini, dia dapat menghentikannya. Mata Xiaoyan bersinar terang, tetapi pada saat ini tubuh fisik Xiaoyan terus pulih tidak berhenti. Tetapi sekali lagi bergerak menuju seberkas cahaya yang menyapu menuju bintang batang surgawi. Sekali lagi ia terjun langsung ke berkas cahayanya, dan anjing itu hanya bisa menatap kosong ke pemandangan ini. Saya pernah melihat orang gila sebelumnya, tapi saya belum pernah melihat orang gila seperti Xiaoyan. Teriakan Xiaoyan berlanjut, dan dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk melemahkan kekuatan sinar ini berkali-kali. Sayangnya, jaraknya terlalu pendek, dan ketika Xiaoyan berdiri di depannya untuk ketiga kalinya, dia sudah mencapai langit bintang batang surgawi. Ketika saya menatap langit dari bintang batang surgawi, itu adalah seberkas cahaya yang menembus langit, dan seluruh bintang bergetar karenanya. Semua makhluk yang paling dekat dengan sinar bergetar, karena di bawah sinar, seluruh dunia mereka sedang dihancurkan. Anda harus tahu bahwa bagi banyak makhluk yang hidup di bintang batang surgawi, bintang ini adalah seluruh dunia mereka. Pancaran cahaya yang keluar dari mata formasi pengubah awan
seperti dewa yang datang ke bintang ini, dan semua makhluk di atas bintang ini, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memblokir kekuatan penghancur semacam ini. Lihat, sepertinya ada seseorang di berkas cahaya ini. Saat berkas cahaya turun, banyak orang yang lebih dekat dengannya memperhatikan Xiaoyan yang masih dengan panik menolak berkas cahaya. Ketika Xiaoyan muncul di depan mata semua orang, dengan penampilan seperti tulang yang membuat semua orang tersentak. Tapi Xiaoyan tidak mundur dan sekali lagi datang ke depan seberkas cahaya dengan kecepatan tercepat. Tapi saat ini, di belakang Xiaoyan adalah tanah bintang batang surgawi ini. Ini adalah keempat kalinya melemahkan dengan tubuh fisik, dan ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, apakah berkas cahaya ini dapat dilemahkan? Saat ini, tampaknya penghalang Xiaoyan dapat diabaikan. Tetapi Xiaoyan telah mencoba yang terbaik, dan hanya ini yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak bisa putus asa dan mengorbankan hidupnya untuk memblokirnya. Alasan mengapa dia membantu bintang ini bukan hanya karena bencana itu sendiri yang dibawa oleh Xiaoyan, tetapi juga karena kepribadian Wusan yang membuat Xiaoyan merasa bahwa orang ini melakukan yang terbaik selama perjalanan dan tidak pernah memiliki niat buruk. Kepribadian seperti ini bisa dikatakan sangat langka di antara orang-orang yang telah berkultivasi ke tingkat seperti itu. Selain itu, Xiaoyan adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Ketika dia menyaksikan Wusan mati-matian mengorbankan segalanya untuk melindungi bintang batang surgawi, Xiaoyan juga tampaknya berempati dengannya saat ini. Seolah-olah Wusan melakukan yang terbaik untuk melindungi benua Dodi, seperti Xiaoyan dulu untuk melindungi benua Dodi. Membantunya bukan karena Xiaoyan baik, tetapi apa yang Wusan lakukan benar-benar menggerakkan Xiaoyan. Di masa-masa sulit, kualitas kebaikan sangat berharga, tetapi orang baik tidak dapat bertahan hidup di hutan yang gelap ini. Xiaoyan mengetahui hal ini, meskipun dia membawa bencana ke bintang batang surgawi. Tetapi jika dia tidak menyerap kekuatan bintangnya, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk mendukung pertempuran yang kuat. Jadi semua yang dilakukan Xiaoyan hanya untuk bertahan hidup. Ini tidak seperti istana berburu dewa. Menghancurkan demi nama besar mereka tidak berarti nakal dan sombong. Seluruh tubuh Xiaoyan ditutupi dengan asap putih, dan sebelum sinar datang, tubuh seperti tulang Xiaoyan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan menginjak telapak kakinya, dan nyala api yang tidak dapat dipadamkan menyebar dengan liar. Semua makhluk bintang batang surgawi, termasuk bintang-bintang, sumbangkan kekuatan hidup Anda. Jika tidak, bintang ini akan dihancurkan. Kekuatan jiwa alam Xiaoyan membentuk suara yang menyebar setengah bintang. Dan api yang tak terpadamkan juga menyebar dengan cara yang tak terbayangkan, menyebar dengan cepat. Kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Xiaoyan dengan api yang tak bisa dipadamkan sebagai jembatan. Di atas bintang batang surgawi, satu demi satu siluet mengangkat telapak tangan mereka dan melepaskan hidup dan umur panjang mereka sendiri dalam sekejap. Setengah dari kekuatan hidup semua makhluk yang diselimuti oleh api yang tidak bisa padam setelah diambil. Mereka tidak mempertanyakan saat ini, karena mereka semua dapat melihat berkas cahaya yang membumbung tinggi dan fluktuasi destruktif yang terkandung di dalamnya menyebabkan kecepatan detak jantung semua. Kehidupan di bintang batang surgawi tiba-tiba meningkat. Mereka yang sedikit lebih kuat semuanya merasakan ancaman kematian dari cahaya formasi. Tuan, bintangmu telah mati dalam pertempuran, jadi tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Suara Xiaoyan keluar lagi, dan dengan suara itu, kekuatan hidup yang lebih mengerikan menyelimuti Xiaoyan. Sayap bela diri juga dipadatkan kembali pada saat ini. Aliran vitalitas yang stabil mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan ki serta darah yang lebih kuat keluar dari tubuh Xiaoyan. Api yang tak bisa dipadamkan menyapu seluruh bintang selama mereka terinfeksi dengan api yang tak bisa dipadamkan.
makhluk itu akan mengorbankan kekuatan hidup mereka sendiri atas inisiatif mereka sendiri dengan sebuah pikiran. Namun, ketika kekuatan hidup yang tak ada habisnya berkumpul bersama, itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Dibandingkan dengan kekuatan sebuah bintang, ini adalah energi terkuat dari bintang ini. Sayap Sioyan mengepak, tetapi dia tidak ragu sama sekali dan menyerbu ke dalam seberkas cahaya di bawah kekuatan kehidupan yang agung. Tubuh Sioyan aman dan sehat dalam pancaran kekuatan penghancur. Karena ketahanan lebih kuat dari kehancuran, maka sinar tidak akan dapat menyakiti Sioyan lagi. Pada saat ini, Sioyan dengan panik menyerap kekuatan di berkas cahaya dan bolak-balik di sekitar berkas cahaya. Sioyan menggigit dan dengan panik bolak-balik dengan kekuatan fisiknya yang kuat untuk melemahkan berkas cahaya sampai batas maksimum. Namun, masih ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan Sioyan. Secara alami, sinar cahaya telah melemah sampai batas tertentu di bawah upaya tak henti-hentinya Sioyan, tetapi masih mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim untuk bintang batang surgawi saat ini. Tidak dapat menghentikannya. Saya hanya bisa menonton tanpa daya ketika sinar akhirnya memborbardir bintang batang surgawi. Sinar itu menembus Sioyan, dan Sioyan hanya bisa menyaksikan sinar yang mengalir ke tanah, terus menyerbu ke dalamnya, sejajar dengan sinar itu. Sioyan saat ini seperti batu di toren. Meskipun dia tidak dapat mengubah toret dan melanjutkan, tetapi setidaknya dia dapat memperlambatnya sedikit. Sinar cahaya meledak melalui tanah dan kemudian menyapu langsung ke inti. Begitu inti ditembus olehnya, bintang akan kehilangan kekuatan bintangnya dan akan segera direduksi menjadi bintang kematian. Tidak perlu 1000 tahun untuk satu bintang menghilang dari banyak bintang. Pada akhirnya, itu mungkin meledak dan berubah menjadi meteorit, menghilang ke dalam kehampaan ini selamanya. Lagi pula, meteorit yang terbentuk di kehampaan mungkin merupakan bintang besar di masa lalu, tetapi hanya pertempuran antara yang kuat yang dapat memusnahkan mereka. Bagaimanapun, meskipun bintang berbeda dari kehidupan, keberadaan mereka sebenarnya spiritual. Setidaknya dalam pikiran Sioyan, bintang adalah keberadaan dengan kehidupan di matanya. Hanya saja tidak bisa diungkapkan dan selalu diam-diam membantu semua makhluk dan manusia di bintang. Seperti hubungan antara bibir dan gigi. Semakin banyak makhluk, semakin sejahtera bintang-bintang itu. Vitalitas sebuah bintang juga terkait erat dengan berapa banyak makhluk yang hidup di atasnya. Jika tidak ada makhluk hidup, lalu apa arti keberadaan bintang? Keduanya saling membawa dan mereka juga ada bersama. Tidak cukup, tidak cukup. Suara gila Sioyan keluar lagi dan mengikuti suara itu. Beberapa leluhur keluarga bergegas keluar tanpa ragu sedikit pun dan meledakkan diri di udara, tetapi tidak memiliki kekuatan, tetapi mengorbankan semua darah dan kekuatan hidup mereka.